teori kuda mati yang mengabarkan metafora situasi di mana suatu. Welcome back di channel Bang Kurcaci. Hari ini kita membahas suatu yang viral, yaitu pagar laut yang lagi tren di media sosial. Ini akan menjadi pembahasan kita hari ini. Memang konon katanya ini ada hubungannya dengan PIK 2, tetapi kita pembahasannya tidak akan mengarah ke situ, malah ke suatu teori yang bersangkutan dengan kasus tersebut, yaitu teori dead horse. Apa itu teori dead horse? Atau biasa disebut dengan teori kuda mati, yang mengabarkan metafora situasi di mana suatu perusahaan, pemerintah, organisasi yang terus-menerus menginvestasikan waktu, uang, dan sumber daya ke dalam suatu proyek, ide, atau strategi. Nah kan, mulai ada gambaran nih tentang PIK 2 dan pagar laut ini. Yang mana sebenarnya strategi itu sudah jelas-jelas gagal atau tidak produktif. Ibarat seekor kuda yang sudah mati, kita terus berusaha menariknya padahal sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, makanya itu Bang Kurcaci bertanya, mengapa sih teori ini relevan dalam ekonomi? Kenapa ini sesuai dengan kasus akhir-akhir ini seperti PIK 2 dan kasus pagar laut? Karena memang pemerintah kita itu kemungkinan biayanya sudah tenggelam. Loh, biaya tenggelam apakah kebanjiran? Bukan. Jadi pemerintah di sini merasa enggan menyerah karena sudah banyak investasi yang telah dilakukan. Nah, pemerintah mungkin akan berharap dengan sedikit tambahan investasi, proyek tersebut bisa diselamatkan. Banyak tuh kasusnya dulu. Pernah kejadian juga kayak kasusnya Hambalang. Nah, itu sama kejadiannya. Terus biasanya ya, namanya kita manusia memiliki ego, biasanya enggan mengakui kesalahan, mengakui kegagalan, memang seringkali sulit secara psikologis. Oleh karena itu, orang-orang cenderung mencari alasan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak berhasil. Mungkin sekarang pemerintah lagi mengalami tekanan sosial. Memang kadang sih ada tekanan dari pihak manajemen, investor, atau rekan kerja untuk terus melanjutkan proyek. Meskipun sudah jelas tidak menguntungkan, banyak tuh proyek-proyek pemerintah kita yang tidak menguntungkan tetapi tetap dilanjutkan. Jadi, inti dari teori ini sederhana. Jika kamu sadar bahwa kamu sedang menunggangi kuda yang sudah mati, maka solusi terbaiknya dan paling sederhana adalah turun dari kuda itu dan meninggalkannya. Namun, dalam kenyataannya, banyak orang atau organisasi, pemerintah, bahkan justru mengambil langkah-langkah lain yang tidak masuk akal. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kuda di sini anggap saja suatu proyek atau ide. Biasanya itu paling mentok adalah keputusan yang memecat orang yang bertanggung jawab merawat kuda dan menggantinya dengan orang baru. Sudah sering kan dengar reshuffle? Nah, habis diganti tuh di reshuffle, biasanya pasti kalian lihat di berita atau media pasti mengadakan pertemuan untuk membahas strategi meningkatkan kecepatan kuda tersebut supaya nggak mangkrak gitu loh, bisa dilanjutkan tuh kelihatannya. Terus membentuk tim dan komite khusus biasanya meneliti tentang kuda atau proyek ini yang sudah mati ini dan berbagai aspek lainnya. Mereka bekerja berbulan-bulan biasanya, menyusun laporan, dan akhirnya mengusulkan solusi padahal sudah jelas sejak awal bahwa kudanya sudah mati. Nah, ini kan setelah sekian lama nih, ternyata tim akhirnya mencapai kesimpulan yang sudah diketahui sejak awal bahwa memang proyek ini sudah mati. Namun karena sudah banyak tenaga, waktu, dan sumber daya yang terbuang, biasanya mereka tetap enggan mengakui kenyataan untuk mencari pembenaran biasanya. Mereka mulai membandingkan kuda mereka dengan kuda mati lainnya dan berargumen biasanya bahwa kuda ini tidak benar-benar mati, hanya kurang latihan dan perlu pelatihan khusus. Maka dari itu, dari dead horse teori ini, pasti teman-teman akan mendapat, oh ini makanya kayak gini pemerintah, oh kenapa pemimpin saya seperti ini. Nah, maka dari itu Bang Kurcaci akan mengembalikan kepada kawan-kawan kerdil untuk berpikir. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.